Kalau dipilih dan diduduki oleh orang-orang yang hatinya bukan untuk masyarakat, tapi untuk diri pribadi, kita nggak merasakan perubahan. Nah, oleh karena itu saya ketemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang sevisi, kami banyak tukar pikiran, banyak rekomendasi partai-partai, tetapi pada akhirnya saya memilih Partai PKB. Karena saya merasa punya hubungan emosional yang sangat dekat dengan Bapak Gus Dur. Saya ingat sebulan sebelum beliau wafat, saya masih menemani beliau itu di rumah sakit ya. Saya melihat dari dekat bagaimana Bapak bangsa ini, kesehariannya beliau, itu sangat menyentuh hati saya. Dan bagaimana dengan seorang tokoh yang luar biasa, diakui bukan hanya di Indonesia, di dunia, tapi bagaimana dia berjuang, berkorban untuk tegaknya yang namanya Pancasila, NKRI, pluralisme, membela kaum-kaum lemah. Ini saya rasa kita di Indonesia butuh banyak tokoh seperti ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Suparpto Sastroatmojo. Kali ini kami akan mewawancarai tamu kita yang juga bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Bapak Kevin Wu atau biasa dipanggil Koko Kevin. Ya. Selamat siang ya, Ko. Selamat siang, Bang. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara program Jakarta Memilih. Ini adalah program acara untuk menampilkan para calon anggota legislatif di DKI Jakarta untuk menyampaikan program, gagasan, dan profil siapa dia. Sobat Warta Kota, sebelum kita ngobrolin tentang apa yang akan ditawarkan oleh Ko Kevin, saya ingin tahu siapa dia sesungguhnya. Karena kalau kita baca, Ko Kevin ini punya perjalanan hidup yang luar biasa menarik ya. Dari ayahnya yang seorang sopir, ibunya yang tukang jahit, kemudian bisa mendidik anaknya menjadi berhasil seperti sekarang. Mungkin bisa ceritakan kok bagaimana kisah Ko Kevin lah ya, sampai dari kecil sampai seperti sekarang ini. Ya, saya merasa bersyukur ya, lahir di tengah kondisi keluarga yang memang memiliki jiwa entrepreneurship sangat tinggi. Ayah saya dan ibu saya memang ketika kami dilahirkan itu dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Namun saya melihat bagaimana sorot mata dan semangat mereka itu tidak pernah kendur tuh. Dan ini yang akhirnya memotivasi kami sebagai anak, di mana kami sejak kecil itu, saya pribadi bersentuhan dengan dunia bisnis itu sejak usia 6 tahun, kelas 1 SD pertama kali. Dalam kondisi ekonomi yang terpuruk seperti itu, ayah saya pernah kerja serabutan dan terakhir yang saya ingat sebagai supir truk ya. Beliau pulang itu sebulan atau mungkin 2 bulan sekali, di mana mama ketika harus menafkahi kami dengan 5 orang saudara, saya anak ketiga. Mama itu kerja juga jahit baju ya, dan lain sebagainya. Nah, pernah satu hari di hari pertama saya sekolah itu, mama membangunkan saya dan menanyakan satu pertanyaan yang sangat mewah bagi kami sebagai orang yang kurang mampu ya. Pertanyaannya adalah, hari ini mau makan apa? Gitu ya. Nah, ini kenapa pertanyaan mewah? Karena seolah-olah kami punya banyak pilihan gitu ya. Padahal kita orang miskin ini nggak pernah punya pilihan gitu. Kalau ada makanan hari ini, makan ayam, nasi, nggak pernah ketemu ayam waktu itu. Nasi sama telur udah syukur, nasi sama ikan asin udah syukur. Nah, akhirnya saya diajak ke pasar pagi itu untuk memilih makanan yang saya suka gitu ya. Nah, di situ waktu itu ada wafer wafer coklat Superman gitu, sama coklat M Jago ya. Dan saya milih yang pertama, coklat wafer Superman. Di pasar mana tuh, Di pasar Petojo. Petojo ya, karena tinggal di daerah Petojo. Okay. Betul ya, tinggal di Petojo. Nah, jadi itu kejadian tahun 1983-an, 84-an lah kira-kira. Nah, itu makanan mewah buat saya waktu itu. Nah, mama bukan membeli satu, tapi membeli sekotak gitu ya. Nah, mama berpesan satu hal, kalau kamu pengen benar sungguh-sungguh mau makan satu, kamu harus bisa menjual yang lain. Nah, itu adalah dorongan motivasi yang luar biasa. Gitu ya. Jadi yang tadinya berpikir dapat makan gratis, ternyata harus kerja dulu ya. Betul, harus kerja dulu. Nah, inilah adalah pendidikan yang paling dasar dari orang tua saya adalah
kalau kamu mau sesuatu, kamu harus memperjuangkan itu. Dan ini dipraktekkan bukan hanya kepada cara seperti itu, gitu, dalam banyak aktivitas gitu. Pernah berkesempatan juga sebagai pedagang kue pagi hari di pasar, mama ketika pulang sekolah kami harus membantu menjual kue itu dengan diskon 50% gitu. Sama, kami harus keliling naik sepeda gitu, berjualan kue. Itu saya sekitar kelas 3 SD waktu itu. Nah, kita juga kadang sedih ya melihat teman-teman tuh bisa istirahat, bisa main, bisa belum lagi kalau saya pas menjajakan kue itu ketemu teman-teman yang di sekolah itu kadang juga ngebully gitu itu malu ya, takut dan lain sebagainya. Tapi itulah mental terlatih. Ya, mental terlatih sebagai orang yang sulit itu justru kalau kita mau raih sesuatu ya harus fight gitu. Nah, saya bersyukur orang tua mengajarkan cara-cara seperti itu, alih-alih mereka tuh menyerah. Mereka itu mencari kambing hitam gitu ya. Nah, saya dari situlah sebenarnya karakter terbentuk, Mas Bro. Jadi dari situ banyak hal yang ketika saya melihat ada masalah dalam di luar lingkungan, yang muncul bukan cari kambing hitam dulu, tapi apa yang harus kita lakukan secara aktif untuk merubah situasi itu. Nah, itu yang terbiasa kami lakukan. Pak Kevin, saya dengar juga waktu SD, ya masih usia SD, itu sudah mulai masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Iya. Iya kan? Itu kan, aduh, tahu sendiri kan, zaman sekarang aja masih seperti ini kan. Iya, betul. Oh, kenapa berani lah, apalagi mohon maaf ya, agak sipit gitu. Tapi masuk kawasan yang betul. Kawasan pelabuhan. Ya, karena tadi, karena udah terbiasa melihat peluang. Karena dilatih melihat peluang di masyarakat gitu. Bagi orang masalah, tapi bagi saya itu peluang gitu. Dan itu bukan teori, itu mesti kita praktekkan. Satu hari saya melihat, karena memang udah pergaulan biasa, saya di lapangan, ketemu sama teman-teman yang beda gitu ya. Itu udah terbiasa gitu. Temen ngajak, ada bongkaran kontainer, dia bilang. Loh, kenapa kontainer? Itu bilang banyak barang-barang bagus, dia bilang. Oh, yang benar ya, saya ajak, saya lihat ke sana. Di situ banyak barang-barang impor. Yang mana awalnya saya awam, tapi pada akhirnya saya paham, oh ini barang bernilai. Saya membeli satu buat jam tangan, itu harganya 10.000, saya jual di sekolah itu 25.000, Bang. Oh, jadi udah memang bermental pengusaha itu sejak kecil ya. Iya. Jadi saya lihat ini beda nih gitu ya. Jadi akhir itu sejak itu saya sering ya tanda kutip berbisnis lah di Priok. Kemudian juga berbisnis barang-barang asli di Pasar Uler. Ya, ini juga kawasan ini juga Pasar Uler. Iya. Legend juga itu kan. Bagi banyak orang itu kawasan Bronx itu. Yang bisa masuk ke situ kan sudah teruji lah ibaratnya. Iya, benar. Nah, itu jadilah cara-cara seperti itu yang akhirnya bagi saya ini satu bukan kenikmatan, tapi saya melihat tadi bahwa ada peluang. Jadi saya terbiasa melihat peluang, bahkan saya pernah ingat di kelas 3 SD itu saya bisa ngerubah sampah jadi uang, Bang. Oh, gimana ceritanya tuh? Ketika ada barang limbah yang berupa stiker tapi dia limbah, dibuang di tong sampah, saya melihat di sekolah itu banyak orang main tuh stiker, tempel-tempelan. Di pas lagi istirahat mereka gunting-gunting. Zaman kita tahun 80-an itu kan lihat stiker ya barang-barang lucu, Bang. Akhirnya saya kumpulin sampah itu, saya bersihin, saya plastikin yang bagus, saya bawa ke sekolah, saya jual. Laku. Jadi duit jadinya ya. Jadi harus inovatif, harus kreatif, mengubah sesuatu tantangan itu jadi peluang itu ya, merubah sampah jadi uang misalnya gitu. Jadi jangan punya mental tuh gampang menyerah. Jangan punya mental itu ketika ketemu masalah langsung berhenti berusaha. Nah, justru karena cara latihan-latihan kecil inilah yang akhirnya membuat kami terbiasa gitu, Bang. Melihat menghadapi masalah, stop dulu, kita lihat dulu di peluangnya di mana. Jadi nggak langsung menyerah, nggak langsung berhenti berusaha. Nah, ketika masuk kawasan pelabuhan atau kontainer ya, kemudian kawasan Pasar Uler lah yang legend itu kan, pernah nggak mendapat katakanlah kekerasan fisik atau dibully atau ini orang sipit kesini-sini ngapain misalnya kayak gitu? Sering. Tapi ya tadi, semakin dihimpit, semakin ditekan, itu arang bisa berubah jadi berlian. Kalau memang kita mampu bertahan, kita mampu merubah energi tekanan itu untuk membenahi diri kita. Jadi kan kita nggak bisa mengharapkan semua orang tersenyum sama kita. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang itu baik sama kita. Nah, itu adalah bonus. Tapi ketika ada tekanan yang datang, jadi kan energi tekanan itu, hal-hal yang negatif itu adalah proses untuk memperbaiki diri kita. Itu yang saya rasakan, saya lakukan itu, Bang. Pernah nggak kok Kevin itu merasa ada takut nih? Wah, ini masuk kawasan
pasar ular nih atau masuk kawasan pelabuhan, ada nggak rasa takut itu? Apalagi ya mohon maaf ya, kadang-kadang orang suka melihat, wah ini dari mana nih apalah gitu kan. Betul. Pernah ada terpikir nggak? Manusia biasa pernah punya rasa takut, rasa malu, rasa sakit, ya dan lain sebagainya, itu biasa, normal Bang. Nah bagaimana untuk menghadapi perang dalam diri ini untuk menghilangkan rasa takut itu? Selalu ada dua daya. Satu, daya tekan yang mendorong potensi kita, tetapi di sisi lain manusia itu punya daya dorong untuk meraih impian kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu tapi kita tidak punya target yang kuat, ya tujuan yang jelas, biasanya alasan-alasan untuk menghentikan kita itu lebih besar. Contoh waktu kita dulu pacaran Bang, masih inget kan? Ketika kita keluarin motor nih, kita mau ngapel gitu ya, zaman itu ya. Kalau kita punya target yang jelas, mau menarik simpatik, mau melakukan sesuatu, targetnya jelas. Motivasinya, daya dorongnya jelas. Tapi ada internal motivation ya. Internal motivation. Tapi ada tekanan nih, hujan lah, ban kempes lah. Dulu kita lalui semua. Ban kempes tetap jalan, hujan tetap jalan kan gitu. Dihambat mertua tetap jalan gitu. Dan lain sebagainya. Kalau punya internal motivation tadi, goal yang jelas. Gimana cara menumbuhkan internal motivation itu? Kan tidak semua orang internal motivationnya kuat. Ya, yang pertama kalau cara-cara normal ya kontemplasi. Cari arah tujuan, mau dari sisi spiritual, dari sisi budaya, dari sisi lihat nih biografi orang-orang besar. Kan kita bisa lihat, oh dulu presiden-presiden besar kayak seperti Bung Karno dan lain sebagainya juga itu kan banyak hambatan sekali gitu loh. Nah kalau kita belajar dari biografi orang besar, karena dapat insight, dapat motivasi. Dan saya beruntung memang dalam banyak perjalanan hidup saya ketemu banyak mentor, orang-orang baik, orang-orang yang bisa kita jadi teladan. Lihat aja, oh kok dia bisa sukses, oh dia nggak gampang menyerah. Gitu. Saya biasa kontemplasi. Ada yang mau langsung menjadi mentor kita juga bisa gitu ya. Ada nggak mentor yang sangat berpengaruh terhadap hidup Ko Kevin ini? Ya, saya setelah lulus kuliah, saya punya seorang mentor, guru yang sangat luar biasa, namanya Bapak Andri Wongso. Ya, beliau sebagai motivator yang luar biasa, itu banyak memberi pelajaran buat saya, bukan hanya teori, tapi jalan hidupnya, karena saya dulu mendampingi beliau. Saya tahu cara beliau berpikir seperti apa, melangkah seperti apa. Setelah itu, saya juga banyak ketemu guru-guru lain lah, guru-guru yang hebat-hebat. Nah, saya selalu menyerap pembelajaran dari mereka. Kita sebagai anak muda juga jangan tinggi hati, jangan sombong, bukan hanya kepada orang hebat, sebenarnya kepada orang siapapun kita bisa belajar. Jadi nggak perlu sama guru yang terkenal kita belajar, enggak. Kadang sama. Tapi yang paling banyak mempengaruhi hidup Ko Kevin ini siapa nih kira-kira? Yang pertama, yang paling menginspirasi kedua orang tua saya. Kedua orang tua. Ya, ibu saya seorang perantau dari Kalimantan Barat, itu struggle. Tadi waktu masih ngejahit baju, bahkan ketika papa jarang pulang, beliau sering nenteng saya tuh dari Petojo itu jalan kaki jualan baju di pinggir jalan, nawar-nawarin orang, menjajakan baju. Itu bagi saya itu pengalaman yang luar biasa ya. Saya melihat sorot mata ibu saya itu bagaimana bertarung menjaga anak-anaknya 5 orang itu luar biasa menurut saya. Sobat Warta Kota, Ko Kevin ini bukan hanya berani sejak kecil karena jualan, karena kondisi ekonomi segala macam. Setelah menjadi pemuda dan relatif sukses juga termasuk berani juga. Bahkan beliau pernah melaporkan mantan menteri kalau nggak salah ya, sebagai ketua umum Dharma Pala Nusantara. Ini pemudanya kaum Buddhis ya. Nah, ini bisa ceritakan ini kenapa Ko Kevin juga bisa berani, kan kita tahu beliau itu mantan menteri lah, tokoh partai politik. Betul. Ya, kembali ya, bagi saya sih kalau masalah berani nggak beraninya udah bukan isu ya. Karena udah sering menghadapi. Cuman yang saat itu saya melihat ada ketidakadilan. Ya, di mana ketika ada tokoh yang harusnya menjadi panutan, tapi melakukan suatu tindakan yang menurut saya sangat tidak pantas, di mana sebuah figur yang sangat dihormati di kalangan umat Buddha, yaitu wajah Buddha ya. Wajah Buddha itu kan seorang nabi besar yang kita hormati bersama, tetapi wajahnya diedit gitu ya, dan diganti menjadi, ya banyak yang bilang sama dengan Pak Jokowi ya. Tapi siapapun yang diganti sebenarnya kalau tokoh agama seperti itu diedit sebenarnya saya tidak pantas. Kemudian juga kita mengenal undang-undang IITE ya, yang dimana juga bukan hanya pembuat, tapi penyebar luas juga turut serta melakukan tindakan itu. Gitu. Oleh karena itu, ini adalah upaya bagi kami melakukan suatu bentuk pembelajaran kepada semua pihak, bukan hanya kepada Bapak Roy Suryo, tetapi kepada juga calon-calon pelaku berikutnya. Karena dengan pembelajaran seperti itu sebenarnya akhirnya kan kondusif.
orang sadar bahwa hal seperti ini nggak pantas, nggak boleh. Apalagi nanti di tengah kondisi sosial politik kita yang akan menuju ke aktivitas seperti hari ini, tentu kan akan lebih riuh kalau itu dibiarkan gitu. Nah, kami bersyukur, saya secara pribadi sangat menghormati beliau, tetapi saya juga bukan dalam posisi membenci, tapi ketika beliau diputuskan 9 bulan pun kami legowo gitu ya. Kami tidak mendesak untuk menuntut lebih dalam dan lain sebagainya, tidak. Karena bagi kami hanya sifatnya pembelajaran. Jadi dan ini dikerjakan bukan hanya saya pribadi, tapi juga kekompakan, juga kami mendapat dukungan dari lintas agama dan lain sebagainya. Dan alhasil kalau kita berani menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran, saya rasa kebenaran itu pada akhirnya akan ditegakkan lah. Kok Kevin, perjalanan dari pertama memulai bisnis di sekolah, kemudian masuk ke kawasan pelabuhan, dan sekarang saya dengar mulai mengembangkan bisnis digital. Mungkin bisa ceritakan kondisi bisnis sekarang. Ya, sejak saya aktif setelah tadi di serabutan ya, dari kecil, kemudian saya juga pernah kerja di dunia pelatihan, pendidikan. Kemudian di tahun 2015 saya melihat arah pergerakan ekonomi kita ke masa depan. Tahun 2015 itu orang masih terlatah ya ngomongin tentang digitalisasi. Nah, saya beruntung saya juga aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan di Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nah, di situ saya melihat bahwa arah ke depan kita ini udah nggak bisa tidak, yaitu digital. Karena dengan digital sebenarnya kita punya peluang yang sama dengan semua orang. Bahkan nggak bisa ngomong kecil dan besar selama kita aktif dan ngerti aturan mainnya. Sebenarnya kita bisa bersaing secara digital. Nah, oleh karena itu saya menekuni dunia digital sejak tahun 2015. Saya belajar dari nol. Saya ikut semua aktivitas startup, inkubator ya dan lain sebagainya. Akhirnya terakhir di tahun 2018 sampai sekarang saya menjadi partner dari Alibaba Global Initiative namanya. Ini adalah sebuah gerakan atau sebuah program yang memang digagas oleh Pak Presiden dan Jack Ma waktu itu. Pernah bertemu di tahun 2018 dan yang mengeksekusi itu adalah Kadin Indonesia. Dan di mana saya yang ditugasi dari Kadin itu ada sekitar 700 pengurus pusat, hanya 3 orang, saya salah satunya. Nah, di mana kami mengedukasi para pebisnis Indonesia untuk bisa belajar langsung ke kantor pusat Alibaba. Kita bisa belajar selama 12 hari secara gratis. Di China? Di Hangzhou, kantor pusat Alibaba. Ya, tapi karena pandemi kemarin sempat berhenti, nah sekarang akan dimulai lagi programnya. Nah, kita akan membawa pengusaha-pengusaha. Nah, sejak itu saya banyak di bidang digital, Bang. Di dunia digital itu saya tadi sebelum pandemi, saya bikin aplikasi travel yang mana membantu para traveler yang pengen butuh perjalanan unik, mulai dari cari kuliner yang unik, cari air terjun, festival, destinasi ya. Tapi semua mereka sulit mencari kalau mereka pakai paket tour yang konvensional, karena paket tour konvensional biasanya udah ada itinerary-nya. Kalau mau rubah-rubah susah. Lalu kalau dia mau pakai kecil nggak bisa, mau cuma berdua, berempat, sekeluarga nggak bisa. Nah, ide yang saya temukan sederhana, di mana saya membantu orang lokal juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih besar daripada bahkan orang kota. Caranya bagaimana? Saya meng-grooming mereka. Saya men-training, saya mengedukasi penampilan, cara bicara, greeting, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya juga mensertifikasi mereka. Ya, jadi kita sertifikasi mereka menjadi local guide. Nah, yang keempat, kita juga mesti verifikasi datanya supaya mereka aman. Jadi dengan demikian kita bikin namanya trip with locals atau sebutnya tripal. Jadi traveler bisa memilih dengan siapa yang dia mau jalan, bermitra, dengan seperti apa. Dan itu kita mendatangkan ekonomi langsung ke daerah, Bang. Kita pernah bawa tour dari Singapura, waktu itu 8 orang, memilih ke Indonesia 7 hari, tapi nggak mau di Bali. Karena dia udah pernah ke Bali. Jadi dapat di Jawa Tengah 4 hari, di Lombok 3 hari. Nah, terpilih nih ada satu orang lokal kita, mahasiswa di UGM, yang memasang tarif 1 hari jalan-jalan 200.000. Orang Singapura dapat tawaran jalan-jalan 1 hari 200.000, murah sekali gitu. Bagi mereka murah sekali. Nah, begitu dia datang, bayangkan Bang, 8 orang kali 200.000, 1,6 juta per hari. Kali 4 hari, 6,4 juta. Si teman kita orang lokal ini cuman main-main, cuman jalan-jalan, dapat UMP 4 bulan. UMP Jogja waktu itu 1,5 juta. Jadi temennya itu kerja di pabrik tuh ya. Jadi buruh gitu 4 bulan, dia jalan-jalan 4 hari, Bang.
Dapat 6,4 juta. Dapat 6,4 juta. Nah, itulah. Iya, Oleh karena iya. itu kami dapat penghargaan dari Menteri waktu itu Pak Rudiantara, dapat penghargaan dari Kominfo, ya? Menkominfo Oke. sebagai the next Ticon sebutannya, the next Indonesian Unicorn, Tripal. Lalu Pak Arif Yahya di tahun 2008-2019 saya lupa, kita dapat penghargaan sebagai 10 aplikasi pariwisata terbaik di Indonesia. Oke. Di penghargaannya di Labuan Bajo di atas perahu pinisi waktu itu. Oke. Kevin ini kan menekuni dunia bisnis. Biasanya kalau udah dunia bisnis kan revenue cukup cuannya cukup oke. Nah, sekarang tiba-tiba tertarik masuk di dunia politik. Iya. Nah, sebelum ngobrolin apa yang akan dilakukan di Jakarta ini, saya pengen tahu nih, karena kan Ko Kevin ini meskipun lahir di Pontianak ya, kemudian ke Jakarta, tapi kan sejak umur 2 tahun ya. Betul, ya. Artinya memang sudah sebagian besar hidupnya di Jakarta. Melihat Jakarta pada era Ko Kevin kecil sampai sekarang ini seperti apa? Iya, tentu ketika masih ngalamin masa Orde Baru itu, saya sih pribadi melihat bahwa pembangunan itu sangat lambat ya. Dimana kita masih melihat transportasi publik dah contohnya yang masih ada Patas, Mayang Sari lah, ada Mikrolet ya. Kayaknya bertahun-tahun nggak berubah gitu-gitu aja gitu ya. Tapi memang secara era reformasi pun ketika mengalami satu penyesuaian, saya sih secara kasat mata melihat perubahan terjadi itu ketika eranya Pak Jokowi ya. Di mana kita bisa mendapatkan mulai dari pengobatan gratis itu saya surprise juga ya. Ketika suatu hari itu staf saya mengadu bahwa anak minta izin mau mengurus surat bahwa anaknya masuk rumah sakit. Saya nanya bayar berapa, dia bilang gratis. Saya kaget, kok bisa bayar gratis? Ternyata ada BPJS. Saya baru tahu peran penting BPJS itu luar biasa ternyata, menyangga para keluarga di Indonesia. Dan itu saya rasa luar biasa. Dan itu dimulai dari Jakarta waktu itu, seingat saya. Oleh karena itu, saya sebagai warga Jakarta butuh menyaksikan ya, tokoh-tokoh baik, tokoh-tokoh yang hebat, tokoh yang benar-benar hatinya untuk rakyat itu yang menduduki posisi-posisi strategis pengambil kebijakan di masyarakat kita. Kalau dipilih dan diduduki oleh orang-orang yang hatinya bukan untuk masyarakat, tapi untuk diri pribadi, kita nggak merasakan perubahan. Nah, oleh karena itu, saya ketemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang sevisi, kami banyak tukar pikiran, banyak rekomendasi partai-partai, tetapi pada akhirnya saya memilih Partai PKB. Karena saya merasa punya hubungan emosional yang sangat dekat dengan Bapak Gus Dur. Saya ingat sebulan sebelum beliau wafat, saya masih menemani beliau itu di rumah sakit ya. Saya melihat dari dekat bagaimana Bapak bangsa ini, kesehariannya beliau, itu sangat menyentuh hati saya. Dan bagaimana dengan seorang tokoh yang luar biasa, diakui bukan hanya di Indonesia, di dunia, tapi bagaimana dia berjuang, berkorban untuk tegaknya yang namanya Pancasila, NKRI, pluralisme, membela kaum-kaum lemah. Ini saya rasa kita Indonesia butuh banyak tokoh seperti ini. Dan saya tergerak di sana, dan saya oleh karena itu, atas segala pertimbangan, saya minta izin sama istri, sama orang tua saya yang awalnya sangat menolak anaknya masuk ke politik, tapi toh saya tidak masuk politik pun selama ini udah berjuang ya untuk banyak hal, tapi tempatnya berbeda. Ketika saya di HIPMI dan Kadin pun saya udah banyak bantu UMKM, saya banyak bantu digitalisasi, dan banyak juga yang tanpa pamrih gitu loh, bukan untuk urusan bisnis gitu ya. Oleh karena itu saya juga sampaikan ke mereka apa bedanya. Saya nggak di politik pun saya udah banyak bantu, tapi itu kan tetap bergeraknya di luar pagar. Nah, kalau kita bisa masuk ke dalam, contohnya banyak orang-orang seperti Bapak Jokowi, Bapak Ahok, dan Gus Dur, dan lain sebagainya, orang-orang baik ini masuk ke pemerintahan, ke legislatif, ke eksekutif, akan sangat membantu masyarakat Indonesia yang secara sistem dirubah, bukan cuman by project dirubahnya. Nah, inilah yang akhirnya menyadarkan saya bukan hanya fokus ke bisnis, fokus ke usaha ya. Kenapa nggak kita ngerubah juga di sistem pemerintahan, legislatif, mengawal uang-uang rakyat, mengawal uang-uang negara untuk pembangunan yang tepat sasaran. Saya rasa demikian, Bang. Kok Kevin bisa dekat dengan Gus Dur, gimana ceritanya tuh? Sampai kemudian katakanlah berinteraksi lebih sangat dekat lah kira-kira begitu. Tahun 2008 ada sebuah usaha yang berdiri di Menteng namanya Budabar. Oke. Ya, waktu itu juga banyak orang yang menolak, tapi nggak ada yang mau bersikap, nggak ada yang mau nurun ke jalanan. Nah, kamilah anak-anak muda yang tergerak, merasa ini sesuatu yang nggak benar. Ya, maka kita membela, dan ini kami berjuang hampir 2 tahun, Bang. Kami masuk ke eksekutif juga, ya mereka dengar, tapi nggak ada tindakan. Kami masuk juga ke Dinas Pariwisata waktu itu untuk minta dicabut izinnya, juga sulit, alot, kita mesti
tuntut ke PT UN, dan lain sebagainya. Penggunaan nama Buddha Bar itu ya? Iya, penggunaan sekaligus juga aktivitas di dalamnya yang menurut kami tidak pantas. Nah, oleh karena itu disitulah saya bersentuhan, saya bisa ketemu, saya bisa mengadu sama Gus Dur. Waktu itu dia lagi talk show di Kayu Manis. Dia ada acara kongko bareng Gus Dur. Nah, saya ketemu, difasilitasi oleh teman. Sejak itu saya banyak intens dan Gus Dur di situ jelas-jelas membela kami, membela sesuatu yang memang dianggapnya tertindas gitu ya. Jadi saya tersentuh bagi saya, tokoh seperti beliau ini mau membela kami gitulah. Karena itulah jatuh cinta Gus Dur akhirnya memilih partai PKB ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ko Kevin di Jakarta ini setelah tadi bisa menceritakan pengalamannya di Jakarta, dan ke depan ini Jakarta akan diperlakukan menjadi seperti apa lah dalam bayangan Ko Kevin? Jakarta saat ini menjadi kota yang menjadi epicentrum bukan hanya politik nasional tapi juga ekonomi nasional. Kita tahu sudah ada undang-undang yang akan memindahkan ibu kota Indonesia ini ke IKN. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta langsung mencabut posisi Jakarta menjadi tadi pusat bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, kita warga Jakarta jangan berkecil hati, tapi kita harus memperkuat diri, memperbaiki diri, karena tantangan ke depan tadi dengan digitalisasi, dengan persaingan semakin terbuka lebar, sekarang banyak orang yang mau masuk ke Indonesia, investasi, usaha, dan lain sebagainya. Nah, kitalah orang Jakarta yang harus berbenah diri. Maka target saya ada 2 hal, Bang. Yang pertama, kita harus meningkatkan sumber daya manusianya, mulai dari sisi mentality maupun hard skill, ya. Banyak hal-hal yang mesti kita kebut pembelajaran. Ketika kami turun ke lapangan juga masih banyak secara mentality ya. Kita ini masih nggak siap berjuang. Maka ini harus dirubah. Karena kalau kita nggak mau bersaing, kita nggak mau berjuang, maka selamanya kita akan terjebak dalam pola yang tadi saya bilang bukan hanya ekonomi miskin, tapi polanya juga pola pikir miskin. Nah, oleh karena itu ini harus kita rubah. Saya kalau dipercaya sebagai anggota dewan, saya akan menggunakan dana pendidikan, bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan yang sifatnya advokasi, sifatnya vokatif, untuk merubah ya cara soft skill ya dari para masyarakat Jakarta khususnya untuk bisa upgrade. Ya, ini dibutuhkan nih, banyak orang-orang lokal kita ya, masyarakat Jakarta ini lebih maju ya dari secara pendidikan yang sifatnya vokasional. Nah, yang kedua tentu digitalisasi. Jakarta dengan semua potensinya harus lebih terdigitalisasi. Kita kalau yang sudah terbiasa melihat potensi di luar negeri, memanfaatkan teknologi, dan ketika kita kembali ke Indonesia, itu banyak hal yang bisa kita buat. Saya sudah melihat bagaimana transaksi digital hari ini tuh 5-8 tahun yang lalu di luar negeri gitu loh. Nah, ini baru terjadi saat ini. Tapi karena dipaksa juga dengan pandemi ya, orang akhirnya terpaksa mau nggak mau pakai uang digital. Karena pegang uang fisik kayaknya tanda kutip agak jijik sekarang, karena berpindah-pindah tangan dan sebagainya ya. Nah, ketika dibantu dengan digitalisasi, harusnya ini momentum. Nah, oleh karena itu program berikutnya adalah tentang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, namun bukan lapangan pekerjaan formal, tapi lapangan pekerjaan informal. Ya, seperti digital nih ya. Peluang-peluang kerja di digital ini sangat banyak, mulai dari konten kreator Lalu kita ngomong e-commerce sendiri. Dengan platform e-commerce yang ada sekarang ini agak tidak menguntungkan bagi masyarakat yang memang tidak punya modal. Walaupun judulnya e-commerce, tapi tetap ujung-ujungnya mesti pakai modal yang besar. Karena bagi pemodal kecil ini, akhirnya mereka tuh mesti bersaing diskon, bersaing harga, bersaing ongkir, dan lain sebagainya. Nah, ini yang butuh di-upgrade bukan hanya dari sisi jualan barangnya, tetapi kita mesti juga mengandalkan sifat bisnis yang sifatnya jasa. Misalnya kita mesti edukasi teman-teman kita bisa ngedit video. Itu lagi banyak dicari tuh. Bikin desain grafis, bikin pidato, bikin skrip, itu banyak sekali yang lagi dicari. Dengan bermunculannya konten kreator yang sekarang mungkin udah ribuan orang, mereka butuh tim. Mereka butuh tim bikin video, mereka butuh tim bikin narasi, mereka butuh tim bikin editing. Itu paling capek tuh. Nah, kenapa nggak di-upgrade? Nah, itu yang sekarang belum dikelola dengan baik ya? Belum. Artinya peluang di situ bisa dimaksimalkan. Betul. Belum lagi kita ngomong tentang digital marketing. Teman-teman hanya perlu belajar digital marketing tanpa modal, tanpa punya barang, tapi bisa menghasilkan uang. Ya kalau ngerti digital marketing dari Instagram, dari TikTok, dari platform, dari macam-macam.
Jadi yang disebut dengan informal tadi bisnis informal itu bukan pedagang kaki lima ya, tapi Enggak itu harus. tadi ya, Betul. yang digital juga bisa Iya. diinformalkan juga. Betul. Pedagang-pedagang kaki lima ini tentu punya keterbatasan. Oke. Ya kan kapasitas usaha dia kalau di gerobak mungkin 200 porsi habis. Ketika ada 2.000 order dia nggak akan sanggup nampung. Tapi kalau di digital itu bisa gitu. Bisa menampung karena kan kata kunci digital itu adalah skalabilitasnya. Ya, contoh kalau kita mampu buat satu video untuk 5 penonton sama 5.000 penonton sama aja effortnya. Iya. Nah sama, kalau kita dulu bikin seminar buat 50 orang, kan ribetnya sama kayak sekarang kita bikin seminar 50.000 orang, sama aja. Iya. Kalau di ruangan ruangan biasa 50.000 orang kan susah. Wah, ya. Kalau ribet digital banget. kan lebih bisa kan, Yes, kira-kira gitu yes, kan. itu. Kok Kevin akan maju dari daerah pemilihan atau Dapil Jakarta 10 yang meliputi wilayah Palmerah, Grogol Petamburan, Iya, kemudian Kembangan, dan Taman Sari ya. dan Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, 5 Iya, kecamatan 5 ini. Kira-kira sudah di-profiling calon pemilihnya di daerah ini, dan kira-kira apa yang akan dilakukan untuk bisa meraih suara maksimal? Iya, di beberapa daerah tentu punya karakter yang berbeda-beda karena struktur masyarakat juga berbeda-beda. Tetapi secara umum tadi saya melihat kalau secara kesehatan sudah sangat bagus. Banyak posyandu yang didirikan juga sudah memberikan pelayanan masyarakat, memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang gratis gitu ya. Itu sudah sangat bagus. Kemudian di beberapa tempat juga infrastruktur juga udah bukan lagi isu. Jalanan bagus, banjir juga udah banyak yang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya yang berikutnya adalah bagaimana pembenahan sumber daya manusianya. Menurut saya ini adalah esensi yang penting karena kalau kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, nafkahnya pasti beda. Ya, penghasilannya pasti beda. Kalau nafkah kita beda, ekonomi dan derajat hidup kita pasti berbeda. Nanti turunan kita buat anak kita gizinya, ya sekolahnya mereka pasti akan turunannya banyak. Oleh karena itu saya lebih menitik beratkan satu peningkatan sumber daya manusia, kedua adalah ekonominya. Ya, tadi pendidikan itu lewat vokasional tadi ya. Oke, pendidikan vokasional. Dan tadi kalau kita bicara ekonomi itu, ekonominya saya lebih senang menyentuhnya yang digital. Digital ya, dan informal tadi ya. Betul. Nah, dengan demikian Bapak Ibu kalau kita udah ngomongin skala di digital itu hampir tidak terbatas. Ya, saya sering melihat bahwa penghasilan teman-teman di satu platform itu ada yang mulai dari jutaan sampai puluhan juta, bahkan konon udah ada yang miliaran gitu loh. Dari platform digital ya, kalau udah ngerti gitu. Kita tahu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa di DKI Jakarta pernah mendapat kursi yang cukup besar tahun periode sebelumnya ya, 6 kursi. Tapi pada periode 2019 sampai sekarang 2024 hanya 1 kursi, akhirnya turun. Padahal kita tahu pemilih di Jakarta cukup besar, mestinya cukup potensi juga untuk diraih suaranya lagi oleh PKB. Nah, kira-kira apa kiat secara umum ya sebagai kader PKB tentu akan melakukan apa saja untuk bisa meraih paling nggak sama seperti tahun lalu lah, periode sebelumnya. Ya, saya ralat sedikit periode lalu dapatnya 5 kursi. Oh, 5 ya. Di DPRD DKI. Nah, tentu apa kiatnya? Sekarang semakin jelas. Awalnya orang mengira bahwa PKB ini adalah partai yang hanya religius, tapi dalam praktek dan aksinya PKB ini adalah partai yang bukan hanya religius tapi juga nasionalis. Ya, terlihat dari beberapa kader yang memang dipilih itu juga dari non Muslim, ya termasuk kawan-kawan saya itu seperti Daniel Johan dan lain sebagainya ya. Itu ya mendapat tempat yang sangat bagus ya, sebagai ketua DPP di PKB. Nah, oleh karena itu ini mesti kita sebarluaskan bahwa PKB bukan partai religius, tapi partai religius nasionalis. Oleh karena itu ini bisa membawa satu segmen baru di mana yang pemilihnya sebelumnya belum menyentuh segmen-segmen yang di non-Muslim. Nah, sekarang kita mengedukasi, termasuk saya dari komunitas Tionghoa, Buddhis gitu ya, dan lain-lain. Tentu kita mau mengajak serta teman-teman yang lain juga memahami bahwa sebenarnya PKB ini adalah partai yang sangat nasionalis, memperjuangkan berdirinya Pancasila, NKRI, dan lain sebagainya ya. Ini patut kita pertahankan dan kita perjuangkan. Karena PKB dan NU lah yang selama ini menjadi pilar utama bagi bangsa kita ini agar tetap kuat berdiri gitu. Oleh karena itu saya rasa perlu ini kita sosialisasikan kepada masyarakat khalayak banyak. Oke, terakhir kalau Kevin bisa langsung ke kamera untuk menyampaikan tagline atau yel-yel atau apa yang tidak perlu panjang-panjang tapi langsung mengena. Ya.
Saya Kevin Wu, Dapil 10 DPRD DKI dari Partai PKB mengajak kita semua, ayo mendukung orang yang benar, orang yang punya kompeten, dan orang yang punya hati untuk masyarakat. Oleh karena itu, dengan demikian, Bapak Ibu, kita bisa maju bersama, bangkit bersatu, bersama kita maju. Terima kasih. Demikian Sobat Warta Kota, diskusi kita pada kali ini bersama Kevin Wu. Beliau adalah bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami sudah menyajikan apa yang akan beliau lakukan di Jakarta jika terpilih. Selanjutnya terserah Sobat Warta Kota untuk menentukan pilihan. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.